raja. Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah raja, berikat pinggang kekuatan. Sungguh dunia telah tegak, tak sedikit pun kan bergoyang. Dari dulu tahtamu tegak, kau telah ada sejak kekal. Tuhan adalah raja, ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah raja, berikat pinggang kekuatan. Tuhan peraturanmu teguh, baitmu penuh kekudusan. Untuk sepanjang masa ya Tuhan, karena Kaulah Raja semesta. Tuhan adalah raja, ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah raja, berikat pinggang kekuatan. Selamat pagi anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru. Bersyukur pagi ini kita dapat kembali berjumpa di dalam renungan hikmat pagi. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, kita ungkapkan syukur kita kepada Tuhan, dan kita naikkan permohonan kita. Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas segala hal yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kasih setiamu sungguh nyata di dalam hidup kami. Dalam setiap tarikan dan hembusan nafas kami sungguh merasakan kasih setia Tuhan nyata di dalam hidup kami. Dan saat ini kami hendak membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kepada kami konsentrasi yang baik, agar kami dapat membaca merenungkan firman-Mu, mendengarkan uraian sabda-Mu, sehingga Kau mampukan untuk melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Inilah kami anak-anak-Mu yang rindu mendengarkan sapaan sabda Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema hikmat pagi pada hari ini ialah generasi tua dan muda. Bacaan diambil dari 1 Petrus 5 ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, banyak orang yang sudah tidak asing dengan pembagian atau pengelompokan generasi. Seperti generasi baby boomer, generasi X, generasi Y, generasi Z, dan generasi Alpha. Generasi baby boomer lahir antara tahun 1944 sampai tahun 1964. Generasi X lahir antara tahun 1965 sampai 1979. Generasi Y atau milenial lahir antara tahun 1980 sampai 1995. Generasi Z lahir pada tahun 1996 sampai 2010. Dan selanjutnya adalah generasi Alpha. Pembagian ini sangat dipengaruhi oleh konsep pemikiran dari Amerika Serikat. Ketika Perang Dunia Kedua berakhir, Amerika Serikat keluar sebagai pemenang dan merasakan masa kejayaan. Sehingga banyak keluarga tidak ragu mempunyai anak dan terjadi ledakan populasi kelahiran bayi atau disebut baby boom. Generasi yang lahir di era tersebut disebut sebagai generasi baby boomer.
Setelah itu tingkat kelahiran bayi jauh lebih rendah dan sempat disebut baby buster. Douglas Coupland asal Kanada menulis novel populer berjudul Generation X, Tales of an Accelerated Culture. Penggunaan nama generasi X dipengaruhi oleh tulisan Coupland ini, dan generasi selanjutnya meneruskan alfabet tersebut. Setiap generasi memiliki keunikan dan kekhasan masing-masing. Oleh karena itu, ketika berelasi dan berinteraksi, dibutuhkan kesadaran bersama untuk saling menghormati. Jika tidak, akan timbul kesalahpahaman dan perselisihan yang tidak menguntungkan. Apalagi perkembangan pola pikir dan sudut pandang sudah jauh berubah. Pemikiran antara orang-orang tua dan anak-anak muda bisa sangat berbeda. Masing-masing generasi memiliki patokan dan landasan kebenarannya sendiri. Dalam situasi yang demikian, nasihat Rasul Petrus agar orang-orang muda tunduk kepada orang-orang tua dan semuanya saling merendahkan diri satu dengan yang lain merupakan nasihat bijak yang wajib diterapkan. Orang-orang muda tetap diminta untuk menghormati orang-orang tua meski memiliki pengetahuan dan kemampuan yang jauh lebih maju. Bahkan akan menjadi sebuah kolaborasi yang lebih kuat jika orang-orang tua juga mau merendahkan diri untuk menghargai anak-anak muda. Masing-masing generasi tidak perlu sombong dengan kekuatan dan kehebatan yang dimiliki. Semua generasi dipanggil untuk bersedia merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat dan melaksanakan ketetapan Tuhan itu untuk melayani bersama-sama. Ketika kecongkakan dibuang, maka kerendahan hati semakin matang. Mari kita saling menghormati antar generasi di dalam gereja Tuhan, di dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga terjadi kolaborasi yang indah antar generasi. Marilah berdoa. Bapa di surga, pagi ini kami Kau ingatkan, ketika kami menjalani kehidupan bermasyarakat, ketika kami menjalani kehidupan bergereja, maka ada banyak keragaman di dalamnya. Ada banyak generasi yang terlibat di dalamnya. Dan masing-masing generasi memiliki keunikannya sendiri. Mampukan kami untuk menghormati antar generasi, untuk dapat saling menerima, saling menyesuaikan diri, bekerja sama. Terlebih ketika kami berada di gereja Tuhan. Mampukan kami sebagai umat-Mu untuk boleh bekerja sama antar generasi, membangun kerajaan Allah, mewartakan Injil Tuhan kepada semua orang. Ampuni jikalau selama ini kami kurang saling memahami satu dengan yang lain. Ampuni jikalau selama ini kami mementingkan, mengutamakan akan kepentingan selera generasi kami dan mengabaikan yang lain. Mampukan kami untuk boleh menerima, memperhatikan, menghormati generasi-generasi yang lain, sehingga kehidupan bergereja boleh menjadi sebuah kolaborasi yang indah bagi kemuliaan nama Tuhan. Inilah permohonan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berinteraksi antar generasi, dan selamat berkolaborasi antar generasi demi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati.